Hmm. Warriors, kita tidak sedang ada di studio kayak biasanya, dan kita bakal ngomongin ini. Halo Warriors, kayak yang udah saya bilang tadi di depan, kita keluar dari studio nih sekarang, bikin suasana yang baru. Sekarang kita bakalan membahas tentang tema yang kita udah ada ramean di sini. Ada Mas Indra. Halo. Mas Bibi. Halo. Dan Mas Rum. Halo Warriors. Nah, udah bisa ditebak kita bakal membahas apa? Geardo dan reenactor, benar? Ya. Apa sih bedanya dan bagaimana nanti teman-teman di sini bakalan ngejelasin memulainya bagaimana, terus sejarahnya gimana, bagaimana mereka bisa sampai sejauh ini menekuni disiplin ini gitu. Warriors, kalau menggeluti dunia taktikal pasti sering mendengar istilah Geardo maupun reenactor. Definisinya apa sih? Artinya apa sih? Atau bagaimana sih cara mereka melakukan gitu? Saya akan nanya ke Hendra. Oke. Bro, Geardo, apa sih sebenarnya Geardo itu? Ya, kalau ini menurut saya pribadi ya, Geardo itu apa ya? Semacam apa ya? Kegiatan dari teman-teman, terutama penyuka dunia kemiliteran, Oke. mengumpulkan pernak-pernik apa yang dipakai oleh militer. Oke. Tapi sebenarnya kalau definisi Geardo sendiri itu enggak melulu ini ya ke arah ke militer ya. Karena mereka mengacu ke game misalkan. Oke. Game perang lah itu. Mereka menirukan apa ya perlengkapan atau seragam yang mereka pakai. Ya, itu pun bisa masuk kategori Geardo kalau menurut saya pribadi. Jadi misalnya ada sebuah acuan gitu ya. Ya. Itu kita mengikutinya, kita bisa disebut Geardo. Bisa. Apapun bentuk itunya ya. Ya, misalkan karakter-karakter dari game-game action atau game perang misalkan. Oke. Karakter itu memakai seragam tertentu, perlengkapan tertentu. Oke. Itu pun kalau menurut saya pribadi itu bisa masuk kategori Geardo. Bahkan kalau misalnya kita war game gitu ya, kita pakai gear simple aja. Ya. Itu kan kita udah nge-gear gitu ya. Bisa. Oke. Kalau menurut saya bisa. Oke. Nah, kalau reenactor ada Mas Nux dan Mas Bibi. Siapa yang mau jawab? Bebas. Definisinya apa, Mas? Sebenarnya reenactor. Perlu senior dulu. Boleh. Mas Bibi, reenactor itu apa sih? Sebetulnya kalau saya sendiri senang disebut sebagai penggemar sejarah. Penggemar sejarah. Oke. Jadi reenactor sendiri bagian dari penggemar sejarah. Oke. Untuk definisinya adalah kegiatan yang dilakukan mengulang kembali suatu aspek peristiwa di masa lampau pada suatu peristiwa atau periode kejadian tertentu. Oke. Mereka ulang kejadian yang udah Mereka ulang atau memperagakan kembali. Berarti termasuk gearnya dari atas ke bawah harus sesuai dengan era tersebut gitu ya. Tentunya. Oke. Karena kita mengacu ke suatu kejadian di masa lampau yang akan kita angkat kembali. Oke. Ya, Mas Nung ada tambahan? Sebetulnya persis seperti yang tadi dan Bibi sampaikan. Cuman reenactor ini kenapa tadi Mas Bibi menyampaikan penggemar sejarah? Karena seorang reenactor bisa juga disebut seorang pereka ulang. Dia harus tahu basic apa yang dia harus reka. Oke. Itu yang membimbing dia untuk harus mengetahui fakta sejarah yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian setelah dia tahu fakta sejarahnya, akhirnya dia berhubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Cindra. Akhirnya dia mencoba untuk mengumpulkan gear, perlengkapan, equipment, unit yang sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari tadi. Jadi mungkin kalau saya melihat kegiatannya agak sedikit berbeda, cuman muaranya tetap sama, yaitu kesukaan dia terhadap gear, equipment dan lain-lain, yang dia nanti bisa dia hubungkan dengan saya ingin mereka ulang sesuatu yang dulu pernah terjadi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau bedanya agak tipis gitu. tipis. Iya. Hampir sama, tapi nanti Iya. Nanti terkait dengan ininya, terkait dengan bukan masalah riset saja, tapi kedalaman dari pendalamannya sendiri. Misalnya kalau saya sendiri juga
meskipun saya seorang reenactor, saya juga seorang gear doer juga. Saya Gitu. menganggap diri saya gear doer Oke, juga. oke. Ketika saya nge-gear, misalnya saya lagi main skirmish dengan Jivendra, dengan Om Andre, saya nge-gear tanpa memperhatikan pakem, pokoknya saya suka celana ini, konsep tactical yang ini, itu berarti saya nge-gear. Itu gear. Tapi kalau saya mencoba ingin, saya sama Jivendra beberapa kali melakukan, ayo kita, yuk selain skirmish kita juga mereka ulang konsep US Army Delta atau US Navy SEAL di hutan pakai Badland. Kita sudah mulai mengarah ke Reenactment, oke. karena kita sudah berpatokan pada unit dulu itu US Navy SEAL tahun 19 pakai yang seperti ini. Dan kita berusaha untuk mendekati itu semaksimal yang kita bisa. Oke. Kira-kira gitu. Ya, berarti gini. Kalau reenactor atau reenactment kegiatannya itu harus sesuai dengan apa yang sudah terjadi, event apapun gitu kan. Gitu ya. Diusahakan. Memperagakan kembali. Oke. Kejadian itu. Eranya apapun. Ya. Kalau misalnya kemarin ada konflik apapun gitu, misalnya Tahun 2021. nah, misalnya itu bisa nggak sih disebut reenactor gitu? Atau memang harus lama banget gitu? Ya. Perang Dunia 2 gitu. Ya ini diskusi yang kadang-kadang tak ada ujung pangkalnya Gitu ya? di kalangan reenactor, di kalangan gear doer sendiri. Saya Hmm. juga diskusi dengan beberapa teman. Timelinenya disebut reenactor itu sampai kapan? Betul. sih? Ini yang saya mau tanyain. Jadi kadang-kadang kita mengacu dari WW2 dari Perang Dunia Kedua ya, tahun dari 41 sampai 45, kemudian era Perang Vietnam yang biasa kita sering temui nih kan. Kemudian setelah pasca Perang Vietnam kita ada operasi-operasi setelah itu, Perang Dingin. Ada yang mengatakan, ada seorang teman yang mengatakan sampai kepada era Perang Dingin itu bisa kita lakukan reenact. Gitu. Oke. Tapi kalau setelah itu dengan modern, dia mengatakan, itu sudah bukan reenactment lagi. Kalau menurut saya masih. Gitu ya. Ya, misalnya teman-teman yang melakukan milsim misalnya, Milsim, betul. dia kan juga sebenarnya juga mereenactment unit Iya. unit kesatuan tertentu. Karena milsim itu military kan simulation ada pakemnya. memang harus pakem first line, second line gitu. Malah kayaknya hardcore pakemnya itu ada Betul. besar sekali kalau nggak Oke. mengikuti itu. Sebenarnya sudah bagian dari reenactment menurut saya. Tapi mungkin eventnya tidak selalu sama dengan event nyata, karena biasanya kan kalau di reenactment itu basic sejarahnya harus jelas, misalnya operasi tertentu, tahun tertentu, tirca itu harus jelas. Tapi kalau bukan reenactment itu tidak berpatokan pada itu. Oke. Yang ditekankan adalah eventnya ya. Event, kalau reenactment itu kejadiannya. Eventnya. Tapi tiap individu bakalan mengatakan hal yang berbeda pasti. Pasti berbeda. Saya berhenti di Perang Dingin. Iya. Setelah ini nggak bisa ngomong reenactment. Tapi yang lain, nggak masalah sampai sekarang pun. Silakan. Gitu ya. Secara kontemporer. Secara kontemporer. Oke. Iya. Yang baru, secara yang masih dirasakan sampai sekarang masuk ke secara kontemporer. Saya pengen nanya ke teman-teman semua. Kalau nge-gears, kalau nge-reenact sesuatu begitu, saya sering mendengar istilah otentik gitu. Iya. Terus ori atau enggak ori atau ini itu gitu. Itu sebenarnya esensial nggak sih? Apa ya maksudnya gini? Penting nggak sih itu dalam sebuah membangun sebuah kit list, membangun sebuah reenactment gitu? Keotentifikasian itu sebenarnya esensial nggak sih? Penting nggak sih? Gitu? Monggo. Kalau saya coba dari sudut pandang Girdo ya, Oke. karena ini banyak banget saya lihat ya. Oke. Jadi sebenarnya tujuan kita melakukan yaitu nge-gear atau reenactment itu kan hobi. Oke. Hobi itu kan kita pingin melepas stres, Betul. kita have fun di situ. Have fun, benar. Jadi ada orang-orang yang memang ada aku pengen nih beli ini dan dia mungkin ya mampu beli. Tapi ada orang-orang yang mungkin ada keterbatasan dana. Oke. Otomatis dia harus kreatif nih, bikin sendiri atau apa ya. DIY gitu. Itu kan bagaimanapun caranya supaya dia bisa kegiatan bisa terlaksana gitu. Oke, iya. Tapi banyak orang-orang yang menyalahkan, wah kamu nih jangan seperti itu gini.
jelek ini kok apa maaf gitu maksudnya. Maksudnya agak menyalahkan atau mengkritik secara pedas gitu. Padahal kan tujuannya kan sama, kita sesama penyuka, sesama pecinta. Cuman ya itu aja sih maksudnya, karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Berarti kalau dari Hendra, otentik sebenarnya nggak terlalu perlu banget. Yang penting di situ kita bisa menikmati. Gitu ya. Atau misalkan kalau memang ternyata ada teman-teman yang sekiranya mungkin ada sesuatu yang kurang pas atau apa, ya kita ajak ngobrol aja, kita kasih masukan itu, dan itu kan satu kita juga bisa saling belajar satu sama lain. Betul. Kedua kita bisa nambah teman. Tujuannya kan pasti itu. Ya, betul. Nah, dari reenactor Mas Dewi dan Mas Rom. Ya. Jadi Bagaimana otentik di dunia reenactor bagaimana ini? Ya, memperbincangkan kalimat otentik ini panjang banget ini. Kadang-kadang juga banyak dramanya. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau untuk otentik itu kita maknai sebagai apa sih sebetulnya? Gitu. Kalau menurut saya otentik itu tidak selalu dianalogikan dengan keaslian. Jadi misalnya ambillah contoh helm Pas GT ya, helm Pas GT yang ada di situ. Kalau misalnya ada yang betul-betul mempunyai helm yang asli, ya oke. Bagus. Tapi beberapa teman juga, beberapa produsen dalam negeri juga membuat ini dalam bentuk yang lebih murah. Ya sudah, tidak apa-apa kan. Tapi kan secara bentuk dia sama. Jadi sebetulnya pemaknaan atau tidak otentik itu menurut saya tidak selalu berkorelasi dengan keaslian atau bukan asli. Tapi setidaknya dia bisa mewakili apa yang akan kita tuju kalau itu reenactor ya, kalau itu reenactor. Tapi memang ada beberapa sisi ketika keotentikan itu memang menjadi parameter penting dalam sebuah reenactment. Kalau dari reenactment ya. Karena bagaimanapun juga reenactment itu berbasis histori. Jadi ada pakem, kemudian ada standar, ada timeline era yang harus dipenuhi. Tapi saya menggarisbawahi lagi, tidak selalu korelasi dengan keaslian. Tapi setidaknya dia bisa mewakili sebuah perlengkapan itu menyerupai kondisi aslinya pada zaman itu. Cuman ada satu lagi nih, mungkin dan Dewi nanti akan nambahin. Ada beberapa reenactor, teman reenactor juga mengatakan kalau tidak asli ya tidak otentik. Gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kembali kepada si Hendra, kemampuan setiap orang berbeda. Dan kita masih ada nanti. Mungkin menambahkan kalau merujuk ke apa yang dituju dari sebuah tujuan dari reenactment sendiri untuk memperagakan suatu kejadian, saya harap atau dalam pendapat saya otentitas itu penting, tapi jangan menjadi penggambar dari apa yang kita saja. Oke. Gitu ya. Jadi tidak selalu harus barangnya asli kan ya. Karena mungkin kalau nunggu asli nanti kapan kita bisa melakukan kegiatan gitu ya. Dapat nyari terus gitu. Apalagi kalau perang dunia kedua ya. Jadi barangnya juga jarang, rare juga, terus kemudian dari segi harga kadang-kadang nggak masuk akal. Dan kadang-kadang kan kita menemukan teman-teman kita di dalam negeri juga merepro itu kan, sangat bagus reproannya, terus kemudian bisa kita pakai, cara bentuk juga sangat menyerupai barang aslinya juga. Di Gerdo kan juga seperti itu. Sama. Teman-teman Gerdo di sini pun juga sudah mulai memproduksi gear gitu. Perlengkapan yang kita pakai, baik itu untuk kegiatan foto-foto atau mungkin kegiatan skirmish atau working. Yang mereka pakai untuk menjadi kegiatan itu kan. Dan saya akui bagus-bagus. Jadi produksinya bagus-bagus. Yang penting adalah hobinya jalan dulu. Daripada stres scrolling kemudian nggak dapat karena harga mahal dan barang langka segala macam. Repro juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Oke. Ya, seperti di dunia Gerdo juga seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini pun juga sudah banyak yang memproduksi gear lokal. Jadi perlengkapan yang mereka pakai untuk menunjang kegiatan kegiatan working, atau skirmish atau
hanya sekedar kegiatan foto-foto. Jadi mereka udah mulai bisa memproduksi barang-barang ya bagus, kualitasnya bagus sih, saya agak bagus. Yang penting hobi jalan dulu. Betul. Hobi Ya. jalan dulu daripada kita scrolling, kita nyari sana sini barang ternyata mahal dan langka gitu, tapi nggak jalan-jalan hobinya gitu kan. Stres. Ya, terlalu mahal nanti hobi yang harusnya kita untuk fun ini malah jadi stres. Malah jadi stres. Gara-gara pikiran itu ya. Iya, Oke. karena uangnya habis. Nah Warriors, kita bakalan ada di segmen kedua. Ini lebih ke personal ya. Warriors, hobi Girdo dan reenactor ini pasti nggak sebentar gitu. Dan teman-teman di sini memulainya ada cerita panjang di baliknya gitu. Saya bakalan nanya satu persatu nih teman-teman, mulai dari Hendra dulu. Oke, ya. Mulainya dari mana nih? Kok bisa sampai terjun ke Girdo dan sampai sekarang gitu? Apa yang bikin Ya awal mulanya sih dari kecil sih memang saya suka ya dunia kemiliteran, Oke. baca-baca majalah, gitu. Kadang kalau lihat di TV juga. Kemudian semakin kesini terus mulai kenal nih nama apa yang namanya airsoft ini. Oke. Setelah mulai kenal apa ini airsoft, di situ saya ngeliat bahwa hobi ini itu bisa menjadi salah satu apa ya pelampiasan ini akan kecintaan di dunia kemiliteran. Oke. Nah pelampiasannya ke airsoft ini karena kan pasti tidak jauh-jauh Iya, ya. sama ya. Unit-unit yang menyerupai yang asli, unit yang asli. Nah di situ terus saya mulai wah ini kayak kalau misalkan saya melakukan kegiatan war game dengan memakai perlengkapan tertentu yang menyerupai unit-unit militer yang ada, wah kayaknya asik ini. Dari situ pelan-pelan. Ya saya juga banyak belajar dari teman-teman semua ya, seperti dari Mas Mo, Mas Billy. Saya banyak belajar dari mereka, masukan-masukan. Oh kalau kayak gini, seperti ini tuh makainya harusnya seperti ini, seperti ini makainya yang betul seperti ini. Dari situ. Oke. Nah, Mas Billy, Ya. mulainya dari mana nih? Kok bisa sebagai seorang reenactor sampai sekarang nih? Kalau saya sebenarnya butuh buku ya. Oh, bukur ya. Pecinta sejarah. Pecinta sejarah, betul. Jadi latar belakangnya agak beda. Dia baca buku. Oke. Ya. Main game ya, main game. Nah, Main game ya. Nonton film. Film. Oh, oke. Jadi mulai timbul senang. Iya. Dan sekitar tahun 2012, 2013 ketemu beliau ini. Oke. Dia yang meracuni saya. Nah, Dan teracuni ya. Iya. Jangan baca buku aja. Aha. Lakukan satu Wah. Gitu ya. peragaan. Oke. Mereka lakukan. Oke. Itu. Mulainya dulu awal apa yang dilakukan awal gitu kan? Atau impresinya gitu? Saya bergabung dengan Semarang Historical Reenactment mana? Saya wajib melakukan reenactment pejuang. Pejuang. Iya. Oke. 45. Betul. Oke. Karena sebagai satu syarat di Jadi kayak dipelonco gitu ya. Ya, persyaratan utama gitu ya. Iya. Betul. Oke. Ini komandannya. jadi itu sejarah dari bangsa kita sendiri ya. Betul. Kita harus ngerti. Nasionalisme. Betul. Ya, betul. Kalau kita merelikmen sejarah orang lain, kita merelikmen sejarah kita. Bangsa sendiri. Iya. Sampai sekarang aktif di dunia reenactor. Oke. Mas Nur, pertanyaan yang sama. Awalnya dari mana, terus kemudian bagaimana kok bisa sampai sekarang jadi? Ya, jadi sama dengan dan Billy basicnya suka baca buku, tapi waktu itu kan kita nggak tahu ya, sebenarnya baca buku sejarah saja. Oke. Kemudian suka main airsoft juga. Saya dengan Pak Ketu di Sekar. Nah di situ saya mencoba untuk ternyata ada bukan level ya, tapi ada keasikan lain dalam bermain airsoft, yaitu ngegear itu tadi. Oke. Jadi tidak hanya Tembak-tembakan. Atau sekedar lari-lari ya. Tapi ternyata kok menggunakan gear yang sesuai dengan pakemnya kok mengasihkan ya. Oke. Itu sebagai sebuah tantangan. Jadi kombinasi antara sejarah dengan kegiatan airsoft. Kebetulan di saat yang sama saya juga punya teman-teman reenactor yang concern terhadap sejarah perjuangan bangsa. Sehingga saya juga
menekuni untuk yang reenactment-nya untuk di perjuangan kemerdekaan waktu itu dengan Dampiri dan rekan-rekan di SA. Jadi ini bukan berarti saya itu terkotak dalam sebuah organisasi, tapi kita beraktivitas hal yang sama. Jadi aktivitas itulah yang mempersatukan kita. Dengan airsoft, dengan reenactment, kita ketemu dengan berbagai teman dari berbagai komunitas. Sama-sama pecinta dunia Sama-sama pecinta dunia pemitelan. Mungkin bisa dikatakan dunia taktikal ya. Iya, betul. Jadi dari situ kita dapat bertemu dengan teman orang banyak, belajar dari yang kita kenal sehingga sekarang kita bisa berkegiatan bersama seperti ini. Banyak sekali event-event yang kita jalani. Biar tidak stres itu tadi. Intinya biar nggak stres. Bisa ketemu teman-teman, ngobrol, sharing itu. Kalau buat saya pribadi salah satu kenikmatan tersendiri. Itu healing ya. Betul. Bisa melepaskan stres dari rutinitas ya. Dan Warriors, teman-teman di sini tidak hanya melakukan kegiatan reenactor dan Girdo secara nanggung gitu ya. Pasti kan udah dijalani bertahun-tahun. Selama itu apa yang udah didapatkan? Achievement apa yang masing-masing nih dari teman-teman yang udah didapatkan baik berupa fisik maupun apapun lah gitu ya. Kalau Hendra, achievement yang selama ini terbesar yang pernah, wah ini Bobby saya ini menghasilkan ini nih. Apa? Bisa cerita? Ya waktu itu sih saya dan teman-teman yang hadiri event-event kompetisi, acara kompetisi. Kebetulan di sana ada kompetisi yang namanya Gear Contest. Jadi Gear Contest itu kita memperhatikan satu impresi tertentu, kita punya impresi. Terus nanti kita menerangkan apa yang kita pakai. Nanti dari pihak dewan juri nanti memberikan pertanyaan atau kita disuruh merasakan sesuatu. Saya coba iseng-iseng nih untuk ikut. Saya coba meskipun ya dengan wawasan yang ala kadarnya. Tapi saya coba ikut lah. Karena memang tujuan saya ikut sih bukan menang yang saya cari. Saya cuma having fun aja. Kembali ke tujuan awal, having fun. Terus meramaikan. Ya kebetulan kok bisa mendapatkan peringkat pertama. Itu kapan? Itu di event di Magelang ya. Itu saya mungkin sekitar 6 tahun lalu mungkin. Sekitar 6-7 tahun lalu lah. Kemudian ya dari situ saya ikut lagi event kontes, kemudian dapat beberapa peringkat pertama juga. Tapi itu menurut saya pribadi itu bukan achievement terbesar saya. Achievement terbesar saya dalam melakoni dunia hobi Girdo atau hobi airsoft ini adalah mendapatkan teman, mendapatkan sahabat-sahabat yang support saya. Saya dalam kondisi tertentu, kondisi terpuruk, teman-teman dari airsoft, dari teman-teman Girdo itu bisa mensupport saya. Itu tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai. Itu salah satu achievement terbesar bagi saya. Buat saya. Nah, Mas Bibi, achievement terbesar dalam menjalani hobi sebagai reenactor? Sama seperti Jivendra. Awalnya menjalani hobi ini untuk keseimbangan hidup. Life balance. Ya betul. Jadi mencari keseimbangan agar kita membuang sisi atau energi negatif kita ke hal yang positif. Tapi yang lebih dari itu yang saya dapatkan adalah persaudaraan. Saya dapat banyak teman, dapat banyak saudara dari luar kota datang ke rumah saya, tidur di rumah saya pergi ke sana, disambut dengan baik, dan itu sebuah rasa yang luar biasa saya rasakan. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Betul sekali. Mas Nung, pertanyaan yang sama. Sama, jadi seperti dengan Jivenda dan Biwi, jadi persaudaraan itu akibat terbesar dari kita menjalani hobi. Tentu saja karena kita banyak saudara, kita jadi happy juga ya. Dan apa yang menjadi ketertarikan kita terpenuhi dengan berhobi. Kemudian untuk yang masalah pencapaian tadi sama, saya juga
ini Civindra ini mentor saya dari dunia penerbangan. Jadi saya diajari gear contest juga beberapa kali ikut, dan kebetulan ya seperti beliau juga pernah menang beberapa kali. Tapi betul, dengan adanya kita mengikuti gear contest, kita jadi tambah teman aja, tambah diskusi, tambah teman. Kemudian untuk reenactment sendiri ada sesuatu yang lain kalau kita mereenactment sejarah perjuangan bangsa itu tadi. Ada kepuasan bahwa kita juga ikut berperan dalam mengedukasi bangsa ini, meskipun dalam level yang kita bisa. Iya, betul. Kita hanya bisa melakukan hal yang kecil ya. Tapi dengan melakukan hal itu setidaknya, oh ini sudah pernah kita lakukan nih, mengedukasi generasi di bawah kita bahwa oh negeri ini dulu pernah memiliki pahlawan-pahlawan, kejadian-kejadian heroik. Pernah waktu itu mereka ulang pertempuran 5 hari di Semarang. Ditonton oleh beberapa orang, dan kebanyakan anak SD. Itu kan sebuah motivasi. Itu juga waktu itu saya lakukan dengan dan Biwi dan teman-teman dari SAN. Jadi itu hal-hal yang pernah kami capai di reenactment yang skalanya perjuangan. Kemudian untuk yang reenactment asing kayak kemarin kita sempat mengulas USMC. Kebetulan foto kita pernah diupload di WW2Gear ya, dan yang IG yang standarnya yang dari Amerika aja. Foto kita sempat dipajang di sana. Itu sempat reenactmentnya di mana ya? Itu yang di Jogja ya. Iya, yang USMC Iwo Jima. Itu foto kita sempat dipajang di sana, dikomentari. Meskipun kembali kepada yang tadi, pasti ada pro dan kontra. Pasti. Ada yang membuli, ada yang memuji, tapi itu bagian dari perjuangan. Itu tidak terlalu masalah. Tidak terlalu masalah. Yang penting kita sudah bisa melakukan sesuatu. Betul. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan tidak membebani kita sendiri. Yang penting teman kita yang ikut melaksanakan kegiatan bersama kita seneng. Terus kemudian kita bisa membuat karya yang bagus. Kebetulan kalau untuk yang reenactment perjuangan bangsa ada saudara kita, generasi kita yang teredukasi oleh itu sebuah pencapaian. Warriors, Geardo dan reenactor adalah hobi yang memerlukan tidak ada pakem yang terlalu strict gitu, tapi memang harus ada line-line yang harus diikuti, kayak first line, gitu, second line gitu kalau memang mengejar sebuah impresi. Nah, ada nggak tips-tips dari teman-teman nih, bagaimana sih memulai sebuah saya pengen nge-gear nih, mengimpresikan misalnya apapun gitu, atau saya pengen mereenact sebuah kejadian apa gitu, awalnya dari mana sih memulainya gitu seharusnya dari Hendra? Kalau menurut saya banyak-banyak bertanya buat bertanya pada teman-teman yang sudah menjalani hobi ini terlebih dahulu ya. Banyak bertanya, terus jangan malas untuk cari-cari sumber informasi ya di internet, banyakin aja, baca-baca, cari. Kalau saya sih, menurut saya itu mulai pertama ya. Masih ada tambahan Mas Rom? Sudah. Kalau mau mereenact sesuatu gitu, mau mulai dari mana? Konsep dulu. Jadi konsep ini bahkan penting ketika kita sebelum melakukan reenactment. Jadi sebelum kita melakukan reenactment kan kita nge-gear dulu. Betul. Misalnya kita mau melakukan reenactment pendaratan Ranger di Normandy misalnya. Kita punya konsep bahwa kita akan nge-gear Ranger di Normandy dulu. Nanti setelah kita lengkap, baru kita melakukan reka ulang dengan teman-teman kita yang satu komunitas atau satu pemahaman. Kita sudah rencanakan, itu kita melakukan reenactment. Begitu juga dengan perjuangan bangsa di perjuangan lokal. Konsepnya dulu, kita mau nge-gear kesatuan apa, misalnya antara pelajar atau polisi istimewa atau apapun. Kita harus tahu konsepnya. Jadi dengan tahu konsep kita tidak membuang uang. Betul. Jadi kalau kita nggak punya konsep sejak awal, kita buang uang pasti. Bingung. Salah beli. Yang kita beli nggak otentik. Berhenti tengah jalan. Iya. Tidak perlu asli, tapi yang penting otentik. Betul. Terus kemudian kita berubah arah di tengah jalan. Akhirnya nggak jadi. Itu sering ya, Dede? Sering. Nggak fokus. Pertama pengen jadi ranger di Normandy, habis itu malah jadi ranger era The Storm misalnya atau era ODS misalnya. Jadi sebetulnya ketertarikan kita mau kemana sih? Itu kita penting. Harus ditentukan dulu dari awal.
Ya itu makanya kayak kembali seperti yang saya bilang, banyak diskusi, banyak Ya, bertanya ya. buat teman-teman yang sudah melakoni hobi ini terlebih dahulu. Ya itu supaya kita tidak salah beli. Kita bisa fokus ini. Gitu. Iya. Biar uangnya ke jalur yang benar. Iya betul. Nah, Warriors, itu tadi diskusi kita kali ini. Kayaknya cukup dan ini seru sih kalau mau dipanjangin kayaknya sampai berjam-jam sampai besok ya. Jadi kayak mending saya akhiri di sini. Saya bisa simpulkan kalau teman-teman dari Girdo dan Renekter ini mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat risetable ya, orang-orang yang sangat melakukan riset karena memang riset sangat diperlukan untuk membangun sebuah gear maupun impresi maupun reenactment. Dan otentik itu perlu, tapi tidak perlu asli karena memang asli susah gitu ya. Itu aja alasan teknis sih sebenarnya sih. Tidak melulu masalah apapun. Yang penting otentik dan sesuai dengan pakem yang ada gitu ya. Nah, Warriors, sesi ini kita akhiri. Kalau ada komen atau apapun bisa tulis di bawah gitu ya. Kita berempat pamit. Stay sharp, Stay low, overreal. And action. Ya, sorry. Aku saya gitu. Yo kue saya. Action. Warriors per ala apa gitu ya. Ya. Apa sih definisi dari